Kamis 18 April 2024 Bang Kumis ada di kawasan Jiput, tepatnya di pertigaan Pasar Jiput, dan ke sana adalah menuju Cimanying. Dan perlu kami informasikan bahwa ruas jalan ini dari statusnya jalan kabupaten beralih menjadi jalan provinsi, dan tidak lama lagi jalan ini akan diperlebar. Bang Kumis hari ini mau menuju ke Desa Pamarayan, di mana hari ini ada acara sosialisasi soal pelebaran jalan. Dari Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sport Desa Indonesia mengabarkan. Normalisasi jalan Jiput Cimanying yang kebetulan untuk tahun anggaran 2024 ini titik nolnya dari pertigaan Jiput sampai kepada Desa Pamarayan. Kenapa kita patut bersyukur? Karena ini merupakan satu bukti nyata negara hadir sekaligus memberikan perhatian terhadap kebutuhan, kepentingan, dan kemajuan masyarakat. Saya Aris Darmawan dari tim pendukung teknis Dinas PUPR Provinsi Banten dari bidang Bina Marga di seksi pembangunan jalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada warga dan masyarakat yang sudah berkenan hadir di acara sosialisasi ini. Kemudian para muspika setempat, Pak Lurah, Pak Camat, dan dari Polsek Jiput ya Pak, sama dari Korem Pak Kodim ya Pak. Oke, terima kasih Pak telah hadir di acara sosialisasi ini. Tanpa panjang lebar, kesempatan hari ini kita melaksanakan sosialisasi untuk menghimbau kepada masyarakat di ruas Jiput menuju Cimanying. Jadi untuk informasi awal Pak, penanganan kegiatan kami dari Dinas PUPR Provinsi Banten ini dilaksanakan dari titik nolnya itu pertigaan Jiput. Pertigaan Jiput sesuai dengan kontrak kita senilai 9 miliar itu penanganan sepanjang 1,5 kilo atau 1.500 meter. Jadi penanganan di tahun 2024 ini kita nolnya itu dari Jiput menuju Cimanying, ruas jalan yang sudah diserahkan ke provinsi Pak, Bapak Ibu. Jadi memang tahun 2023 ini ruas jalan Jiput Cimanying itu sudah masuk kewenangan Provinsi Banten. Insya Allah kalau memang sudah menjadi kewenangan kami dari Dinas PUPR Provinsi Banten, itu kedepannya harapannya tahun depan mudah-mudahan bisa dilanjutkan kembali. Cuman semua kan aspek prioritas juga Pak. Dan memang betul tadi yang disampaikan Pak, setelah sekian tahun mungkin baru ada pelaksanaan untuk melebarkan. Intinya sih sebenarnya bukan melebarkan ya Pak, karena lokasinya kan memang lebar. Existing badan jalan yang 4 meter ini nanti kita rigid atau kita beton dengan lebar 6 meter. Karena standar dari Kementerian PUPR, jadi ruas Jiput Cimanying ini Pak dapat anggaran dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus dari pusat, entah tadinya ada usulan sehingga Provinsi Banten harus melaksanakan di lokasi ini. Untuk badan jalan itu 6 meter, bahu kanan kiri 1 meter 1 meter dicor juga Pak. Karena memang desain dari Kementerian PUPR pusat, memang bahunya itu harus dicor. Jadi semuanya itu rigid beton Pak. 6 meter itu konstruksi kita pakai FS45, yaitu beton yang konstruksinya itu lentur Pak, 6 meter. Kemudian 1 meter kanan kiri ini kita pakai FC20 untuk bahunya. Kemudian nanti kita marka kanan kirinya dan tengahnya juga kita marka, sehingga 1,5 kilo ini dari Jiput menuju Pamarayan, insya Allah
toh pelaksanaan 5 bulan ini selesai, yang bisa menikmati nanti masyarakat di sini, Pak. Kami dari Dinas PUPR akan melaksanakan, dan kontraktor pun mereka hanya melaksanakan, setelah itu mereka mungkin tidak bisa menikmati, yang bisa menikmatikan masyarakat di sini nanti ya. Ya paling gambarannya seperti itu, Pak. Mohon dukungannya dari masyarakat, Pak Camat, Pak Lurah, dari Polsek dan Kodim ya Pak, Pak Koramil, mohon dukungannya karena memang ini sudah dituangkan di dalam kontrak. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk membawa program, sehingga kami masyarakat sangat bahagia, sangat bungah ketika ada program yang sudah dibawa oleh pemerintah. Namun kami selaku masyarakat, yang pertama, ketika pemerintah membuat program tersebut, pasti keseluruhan masyarakat banyak yang bahagia, tapi ada pula masyarakat yang terkena imbas. Maksud saya mewakili masyarakat, pertanyaannya, ini kan tadinya jalan kabupaten. Jalan kabupaten diambil alih sekarang oleh provinsi, otomatis tanah masyarakat yang ada itu terkena. Kenapa? Maaf Pak Camat, bukan masyarakat yang mengambil tanah pemerintah. Kami masyarakat sesuai spek, sesuai tadi ada jalannya. Dulu jalan desa, dulu ini jalan desa diambil oleh kabupaten, dibangunlah. Setelah dibangun, diambil 1 meter, 1 meter, 2 meter. Tidak ada konfirmasi kepada masyarakat untuk membebaskan jalan itu. Sedangkan di dalam buku-buku kami bahwa tanah tersebut adalah tanah masyarakat. Yang kedua, sekarang mau diambil alih oleh provinsi. Otomatis tadinya 6 meter menjadi 8 meter. Sekarang yang diundang oleh pihak pelaksana maupun pihak PUPR ini adalah masyarakat yang kena imbas. Nah, pertanyaan kami, apakah ada ganti untung atau ganti rugi buat masyarakat yang kena imbas? Pertanyaannya, kalau seandainya ada, silahkan sampaikan ke masyarakat. Saya hanya sebatas mewakili masyarakat yang terkena imbas saja. Selanjutnya, kami selaku masyarakat husnudon terhadap pemerintah untuk pembangunan ini, karena dampak positifnya akan baik terhadap masyarakat. Cuman ada sebagian masyarakat yang artinya bukan tertindas ya, bagian masyarakat yang terkena imbas. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Ada beberapa mungkin pertanyaan dari masyarakat ya Pak, Bapak kan yang mewakili nanti. Jadi terkait pembangunan Jiput Cimahi ini, memang di RAB itu tidak ada Pak anggaran untuk ganti untung atau ganti rugi. Hanya saja memang kita memanfaatkan lahan yang ada. Jadi pada saat kemarin kita coba ukur, gambar yang diberikan oleh Kementerian PUPR Pusat itu lahannya cukup. Hanya saja ada beberapa lokasi yang memang di situ sempit dan akhirnya bahunya itu akan mengecil, bahunya ya Pak. Kalau badan jalan tetap 6 meter, karena memang badan jalan ini yang bakal menopang pergerakan lalu lintas Jiput Cimahi, begitu pula sebaliknya Cimahi Jiput. Itu 6 meter harus tetap terpasang 6 meter. Kalau yang terkait tadi pertanyaan, ada ganti rugi atau ganti untung di RAB kami nih Pak, Dinas PUPR ini memang hanya pelaksanaan konstruksinya saja. Dan ada pun nanti di beberapa titik sini yang yang tadi Bapak sampaikan mungkin memanfaatkan lahan ya Pak, memanfaatkan lahan karena memang belum dimanfaatkan. Nah mungkin untuk terkait beberapa titik ini mungkin nanti dari pihak kontraktor tinggal sosialisasi lagi aja Pak. Untuk Desa Pamarayan mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan terkait
terutama itu tadi mengenai pos ronda ya, satu pos ronda. Mungkin sudah disampaikan tadi oleh pihak kontraktor bahwa nanti adalah kadedeh meureun gitunya jeung kudu aya meureun gitunya terkait dengan pekerjaan ini Pak. Jadi saya memohon untuk sekiranya kalau memang pekerjaan itu bisa dikerjakan atau digarap oleh warga masyarakat, dalam hal ini kami akan memberdayakan masyarakat lingkungan sekitar Pak. Jadi muncul kasar teh mah menang-menang pegawai anak gitu ya. Selagi kami mampu, selagi kami bisa gitu ya. Nah, terus dari pihak ini PT PLN dan Telkom, saya berharap untuk segera bisa memindahkan tiang-tiang yang memang terkena pelebaran, karena ini mengganggu ya, apa namanya, karena ekskavator kan harus narik tanah terus ke 2 meter gitu. Akan dilaksanakan untuk pembangunan pelebaran jalan ya, pelebaran jalan untuk jalan Menes Jiput ya. Itu kapan Pak? Rencana insya Allah kita di tanggal 25 minggu depan lah, insya Allah kita mulai. Ini sementara kita aturin semua schedule pekerjaan yang ada di lapangan gitu. Kalau untuk panjang sendiri berapa meter? Kurang lebih 1.500 ya. Kalau untuk lebar sendiri diambil kiri kanan atau bagaimana? Iya, diambil kiri kanan, jadi 1 meter sebelah kanan, 1 meter sebelah kiri. Ya. Gitu. Jadi totalnya itu 8 meter kalau nggak salah Pak. 8 meter ya. Kalau untuk jumlah anggarannya sendiri? Jumlah anggarannya 9,6 ya kalau nggak salah. Batas waktu pembangunan 150 hari. Iya. Kalau pihak perusahaan yang mengerjakan dari perusahaan mana? Perusahaan itu dari CP Abra, lokasinya di Tangerang. CP apa? CP Abra Utama Mandiri. CP Utama Abra Utama. Kalau titik nolnya ini gimana sih? Kita mulai di depan Indomaret, Jiput sampai Pemerayan. Masuknya di Kelurahan Pemerayan, Desa Pemerayan. Ini kan masuk jalan Menes Jiput kan. Apakah pengerjaan dari Jiput dulu ke Menes atau dari Menes dulu ke Jiput titiknya? Rencana kita nanti dari awal di sana dulu titiknya, dari Jiput dulu baru ke sini. Tadi itu Pak ya, yang tadi masyarakat itu kan minta yang urgent tuh, yang di Menes itu yang longsor di Maning. Apakah itu masuk prioritas pada pelaksanaan jalan Menes Jiput atau tidak itu? Itu mah nanti kita pikirkan di lapangan. Insya Allah lah, kalau misalnya bagaimana di lapangannya nanti, kalau kita bisa kerjain insya Allah kita kerjain. Selamat siang Kang. Ya. Kang sebagai warga sekitar ya, tanggapan bagaimana terkait rencana pelebaran jalan dari Jiput ke Pembalan ini Pak? Ya, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada PUPR Provinsi Banten yang sudah rencana ingin membangun ruas jalan Jiput Simanjing ini. Kami selaku warga sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan pembangunan ini bisa terselenggara dengan lancar sesuai harapan masyarakat. Barangkali ada pesan-pesan untuk warga sekitar, karena ini kan menyangkut warga banyak juga Bang. Ya, pesannya mungkin mari kita bersama-sama kawal pembangunan yang ada di wilayah kita. Jadi antara pemerintah dengan masyarakat ini sangat penting, saling mendukung dan bersama-sama membangun. Jadi good government ini sangat penting antara masyarakat dan pemerintah. Jadi mari kita bersama-sama, pemerintah dengan masyarakat, kawal pembangunan ini sebaik mungkin. Selamat siang Kang. Ya, selamat siang. Mohon izin, nama siapa Kang? Muhammad Hasan Basori Perwakilan dari masyarakat Jiput. Masyarakat Jiput Bang. Nah, Akang kan tadi ikut rapat sosialisasi ya? Ya, betul. Dan Akang sendiri mempertanyakan tentang ganti rugi atau ganti untung. Itu bagaimana Bang menurut Akang? Ya, ketika saya bertanya kepada pihak pelaksana atau PPR tentang masalah keinginan masyarakat yang kena imbas pembangunan jalan Jiput Pemerayan, sekarang jawabannya alhamdulillah di di ACC, walaupun hanya sebatas kadedeh. Jadi pada intinya masyarakat dengan acara sosialisasi itu kan mendukung dan setuju ya dengan hasil rapat tadi ya? Sangat mendukung sebetulnya. Cuman ada sebagian masyarakat yang kena imbas, mereka minta ganti untung. Artinya karena ini kan tadinya jalan kabupaten, sekarang diambil sama provinsi. Nah, otomatis sudah melebar kan.
pada tanah warga setempat. Nah, jawaban dari hasil rapat tadi kan Bapak sekali lagi mempertanyakan soal ganti rugi yang kena imbas. Jawabannya bagaimana? Jawabannya dia menjawab bahwa akan ada buat masyarakat tapi kadada. Oh gitu ya. Tapi tidak jelas.